Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Putri dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan mengkritik puisi dari karya dari Wingkarjo. Wingkarjo adalah seorang penyair kelahiran Garut 23 April 1937. Ia juga termasuk penyair angkatan 1950-an. Dan ia adalah salah satu penyair yang pernah belajar di Jakarta dan di Paris. Ia juga wafat pada tanggal 19 Maret tahun 2002 di Jepang. Berikut adalah puisi yang berjudul Salju karya dari Wingkarjo. Kata salju yang merupakan judul dari puisi Wingkarjo merupakan serpian es yang turun saat musim dingin dan berwarna putih, terasa dingin dan dapat membekukan. Dilihat dari gaya katanya, asal-usul kata, diksi, makna kata, dan majas, dari bentuk kata yang digunakan dalam puisi salju, diketahui bahwa kata-kata sangat dasar dan mendominasi dalam puisi ini, seperti kata pergi, matahari, salju, turun, ketika, daun, jalan, tubuh, kuyup, pintu, lagi, api, bara, hati, pergi, dan diri. Itu semua adalah kata-kata yang digunakan dalam puisi ini. Penggunaan kata-katanya tidak berimbuhan, dan ini menimbulkan makna kelugasan dan kemurnian. Selanjutnya, gaya kalimat yang menonjol dalam puisi salju ini adalah penggunaan bentuk kalimat retoris. Kalimat tanya yang tak memerlukan jawaban langsung. Tiap bait selalu diawali dengan kata kemanakah. Gaya kalimat retoris yang dominan dalam puisi ini dimaksudkan oleh penyair untuk meneror pembaca untuk merefleksikan diri, dan teroran itu semakin memuncak hingga bait akhir. Puncak teror itu ialah kepasrahan diri dan kembali ke jalan Tuhan. Puisi salju ini ditulis dengan memperhatikan gaya bunyi yang sangat ketat. Tampak sekali pengaturan gaya bunyi yang tertata dengan apik sehingga memunculkan orkestrasi yang indah dan kuat untuk mendukung penciptaan suasana yang dikehendaki. Bait pertama, kemanakah pergi atau mencari matahari, ketika salju turun, pepohonan, kehilangan daun, didominasi bunyi-bunyi A, I, U yang merupakan bunyi-bunyi efoni dan bunyi segaun un. Di bait kedua, kemanakah jalan, mencari lingkungan, ketika tubuh kuyup dan pintu tertutup, didominasi bunyi A, I, U. Selain bunyi efoni tersebut juga terdapat bunyi T, P yang merupakan bunyi kakofoni juga muncul dalam bait kedua ini. Bunyi kakofoni T dan P sangat kuat memunculkan suasana yang buntu bagi si aku menemukan lingkungan, juga suasana hidup yang terasa sangat berat. Di bait ketiga, manakah lagi, mencari api, ke bara hati, padam tak berarti, kembali bunyi-bunyi efoni A dan I mendominasi. Bunyi-bunyi ini selain memunculkan suasana ringan juga memberikan makna keinginan si aku untuk menemukan kembali semangat hidupnya. Dan di bait terakhir, yaitu keempat, kemanakah pergi, selain mencuci diri yang didominasi bunyi A dan I, memunculkan suasana kepasrahan dan keteguhan hati untuk mensucikan diri kembali ke jalan ilahi Robbi. Bunyi-bunyi ini yang ada di dalam puisi salju, selain menimbulkan orkestrasi yang indah, juga bermakna untuk memunculkan atau membangun suasana yang dikehendaki penyair, yaitu suasana memperkuat makna dari puisi tersebut.
Jadi bisa kita simpulkan, karya Wingkarja memiliki gaya yang khas. Gaya itu adalah gaya bunyi, gaya kata, dan gaya kalimat. Di antara ketiga gaya tersebut, gaya bunyi yang sangat kuat dalam puisi ini. Selain gaya bunyi, gaya kalimat juga menjadi kekuatan lain dari puisi ini. Gaya bunyi dan gaya kalimat dalam puisi ini bersinergi memunculkan suasana penderung hidup dan mencari ketenangan hidup, bahwa pada akhirnya kepasrahan dan kembali ke jalan Tuhan adalah pilihan utama untuk menuju ketenangan dalam hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata.